Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Mawan. Saya bekerja di PT Tokai Uber Auto Host Indonesia. Nah, jadi di video kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi situasi dunia ketenagakerjaan sekarang. Nah, untuk materinya saya akan menyampaikannya lewat PowerPoint. Situasi dunia ketenagakerjaan. Pengertian ketenagakerjaan, kesempatan kerja, tenaga kerja, dan angkatan kerja. Ketenagakerjaan merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan pekerja atau buruh, baik menyangkut hal-hal yang ada sebelum masa bekerja atau selama masa bekerja maupun sesudah masa bekerja. Kesempatan kerja adalah lapangan kerja atau lowongan kerja yang tersedia bagi angkatan kerja. Jenis-jenis tenaga kerja. Tenaga kerja menurut kualitas, berpendidikan atau terdidik, berketerampilan atau terlatih, bekerja keras atau tidak terdidik dan tidak terlatih, menurut status atau ikatan, pekerja lepas, pekerja kontrak, pekerja tetap. Upaya meningkatkan kualitas tenaga kerja. Sebelum memasuki dunia kerja, seseorang tenaga kerja harus sudah memiliki sejumlah nilai lebih berupa tingkatan pendidikan dan keterampilan tertentu. Untuk itu perlu ada usaha untuk meningkatkan mutu tenaga kerja dari pihak pemerintah, swasta atau perusahaan atau individu. D. Sistem upah. Sistem pembayaran upah di Indonesia tergantung pada berbagai kondisi, antara lain permintaan dan penawaran tenaga kerja. Jika penawaran lebih besar daripada permintaannya, upah cenderung turun. Begitu pula sebaliknya. Ceteris paribus. 2. Kesepakatan pemberi kerja dan penerima kerja. Ketentuan waktu kerja dan sistem pengupahan diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, ini adalah satu masalah yang ada di Indonesia. 1. Tingkat pengangguran. Pengangguran adalah orang yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. Tingkat pengangguran adalah perbandingan antara jumlah penganggur dan jumlah angkatan kerja dalam kurun waktu tertentu yang dinyatakan dalam persentase. 2. Jenis pengangguran dan penyebabnya. A. Jenis pengangguran menurut faktor penyebab terjadinya. Pengangguran konjunktur atau siklis adalah pengangguran akibat turunnya kegiatan perekonomian. Pengangguran struktural adalah pengangguran akibat perubahan struktur atau komposisi perekonomian. Pengangguran fiksional adalah pengangguran akibat kesulitan temporer dalam mempertemukan pemberi dan pelamar kerja. Pengangguran teknologi adalah pengangguran yang disebabkan oleh penggantian tenaga manusia oleh mesin. B. Jenis pengangguran menurut cirinya. Pengangguran terbuka adalah orang B. Jenis pengangguran menurut cirinya. Pengangguran terbuka adalah saat orang sama sekali tidak bekerja dan berusaha mencari kerja. Setengah menganggur adalah saat orang bekerja tapi tenaga kurang termanfaatkan. Pengangguran terselubung adalah saat tenaga kerja tidak bekerja optimal. Pengangguran musiman adalah pengangguran saat pergantian musim, contohnya menunggu panen. 3. Dampak pengangguran terhadap pembangunan nasional. A. Apabila tingkat pengangguran tinggi, maka nilai komponen upah akan semakin kecil dan semakin nilai pendapatan nasional dan pendapatan per kapita akan semakin kecil atau ekonomi. B. Apabila tingkat pengangguran tinggi, jumlah orang yang membayar pajak penghasilan berkurang. Akibatnya penerimaan negara berkurang atau ekonomi. Semakin lama orang menganggur, semakin besar beban psikologis yang harus ditanggung. Psikologi.
D. Semakin banyak orang menganggur, semakin besar biaya sosial yang harus ditanggung, contohnya biaya keamanan dan biaya peradilan atas peningkatan kriminalitas pendidikan. 4. Cara mengatasi pengangguran. Kebijakan pemerintahan wajib. 1. Wajib belajar 9 tahun, program padat karya. 3. Pelatihan tenaga kerja dan wirausaha. 4. Program transmigrasi. 5. Program kredit usaha rakyat atau KUR. 6. Perbaikan sistem informasi kerja dari Kemenarkers, Trans dan pihak swasta. 7. Program nasional pemberdayaan masyarakat PNPM. Cara-cara mengatasi pengangguran siklis antara lain peningkatan di masyarakat, misalnya pemerintah membuka proyek yang bersifat umum seperti membangun jembatan, irigasi. Selain itu, memperluas pasar barang dan jasa. B. Cara-cara mengatasi pengangguran struktural adalah dengan pengadaan pendidikan dan pelatihan, memindahkan tenaga kerja ke tempat yang membutuhkan, meningkatkan mobilitas, dan mendirikan industri padat karya. C. Cara mengatasi pengangguran fiksional adalah mengusahakan informasi lengkap tentang penawaran kerja. Pengangguran fiksional tidak bisa benar-benar dihilangkan, hanya dikurangi. D. Cara-cara mengatasi pengangguran musiman, yaitu pemberian informasi lowongan kerja pada bidang lain dan melatih agar memiliki keterampilan untuk bekerja saat menunggu musim tertentu. 5. Peran tenaga kerja dalam pembangunan. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, Pasal 4, pembangunan ketenaga kerjaan bertujuan A. Memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi. B. Mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional daerah. C. Memberikan perlindungan kepada tenaga kerja dalam mewujudkan kesejahteraan. D. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya. Untuk materi cukup sekian, dan ada sedikit informasi dari saya, yaitu untuk informasinya adalah saya akan memperkenalkan pada kalian yaitu kampus saya, ASMI Bekasi, yang beralamatkan di kawasan Hyundai, Cikarang Selatan, Kabupaten Bekasi. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus atau mau kuliah tapi gak ada biaya di sini, kalian bisa kuliah sambil kerja. Atau lebih jelasnya, kalian lihat aja di gambar yang saya tampilkan di layar ini.